bertujuan mempercepat pembangunan di wilayah Kota Bekasi dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan pemerintah daerah, Kodim 0507 Bekasi menggelar upacara pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-122 tahun anggaran 2024 dengan tema Dharma Bakti TMMD mewujudkan percepatan pembangunan di wilayah. Upacara pembukaan berlangsung di lapangan Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, dan dipimpin oleh PJ Wali Kota Bekasi R. Gani Muhammad, SH, MAP, Mayor Infantri Deski, dan Ramil 04 Jati Asih bertindak sebagai danub. Sementara peserta upacara terdiri dari berbagai satuan, diantaranya Yonif 202 TM, Yon Arhanut 10, Armet 7, serta satuan-satuan dari Polsek Jati Asih, Satpol PP, Dishub, dan perwakilan masyarakat termasuk pemuda Pancasila, FKPPI, dan pelajar. Lebih dari 800 orang menghadiri acara ini, termasuk sejumlah pejabat penting seperti Kolonel Siziai Zulhadri S. Mara, M. Han, Kasrem 051 WKT, Kolonel Armriko Ricardo Sirait, BIS, MMDS, Dandim 0507 Bekasi, AKBP Dhani Arianda, Wakapolres Metro Bekasi. Pemeriksaan pasukan selesai. Lanjutkan, Presiden Genda. Lanjutkan. Pangdam Jaya Jakarta nomor ST 1595 2024 tanggal 28 2024 tentang perintah untuk melaksanakan kegiatan operasi TMMD tahun anggaran 2024. B. Surat Komandan 01 Wijayakarta nomor SC 529 2024 tanggal 25 September 2024 tentang perintah untuk melaksanakan kegiatan operasi TMMD tahun anggaran 2024. 2. Pelaksanaan A. Waktu tanggal 2 sampai dengan 31 Oktober 2024. B. Tempat Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi. Yang mampu dibawa melalui berbagai macam kondisi medan, membuat alutsista ini memiliki keunggulan dalam pelaksanaan operasi pelejaran, terutama apabila musuh melaksanakan pengunduran ke daerah yang tidak mungkin untuk dilewati oleh kendaraan pengadu. Dan menghancurkan kubu-kubu pertahanan musuh, sehingga dapat tercapai tugas-tugas pokok sebagai satuan artileri medan. Pucuk 1 tembak. Hadirin yang berbahagia, demikianlah demonstrasi 76 mm dari yang diperagakan oleh prajurit John Armet 7 Biringkali Gure Caku Winasena. Pakai sepatu aja panas sampai lagi. Yang penting saya dibagi fotonya. Bapak siap. Semangat ya. Ya, Komandan. Jangan Pak. Mari ya. Sukses ya.
Sekalian, hari ini kita menghadiri pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa ke-122 yang diposisikan di Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi. Jadi kegiatan TMMD ke-122 ini wujud kemanunggalan TNI dengan rakyat untuk turut mengakselerasi percepatan pembangunan khususnya di Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi ini. Nah, dari tujuan yang sangat mulia tadi, karena ingin membantu akselerasi, juga makna yang terpenting adalah menumbuhkan semangat gotong royong di masyarakat dalam turut serta membangun Kota Bekasi. Adapun kegiatan pembangunan yang dilakukan dalam aksi TMMD ini baik berupa kegiatan fisik ataupun non fisik. Tadi kegiatan fisik itu kaitan dengan pengecoran jalan, pengaspalan, ya, pembangunan saluran air dan lain sebagainya, serta juga bakti sosial Rutilahu, rumah tidak layak huni. Selain itu, untuk kegiatan yang sifatnya non fisik, kita memberikan penyuluhan dalam konteks bela negara, pemahaman Pancasila, posyandu, posbindu, dan juga terkait dengan penyuluhan supaya kita dalam konteks pencegahan pengentasan stunting di Kota Bekasi. Nah, ini suatu momentum yang sangat baik, yang sangat strategis, yang harus kita pelihara dan lestarikan. Di HUT-nya yang ke-79 TNI ini juga sekaligus dengan ada kegiatan TMM di Kota Bekasi, ini merupakan sesuatu yang kita tunggu-tunggu, khususnya saya selaku pemerintah Kota Bekasi. Dan para pasukan yang terlibat ini ada juga dari unsur kepolisiannya, unsur Pemda, ya, dan unsur kemasyarakatan lain terlibat aktif untuk mensukseskan TMMD yang akan diselenggarakan mulai tanggal 2 ini sampai tanggal 31 Oktober ya. Saya mohon doa kepada semua masyarakat supaya kegiatan ini bisa berjalan aman, tertib, dan lancar. Demikian. Nah, Pak, untuk stunting sendiri Kalau berdasarkan data, stunting di Kota Bekasi ini udah lebih rendah ya, bahkan hampir zero stunting. Ya, karena upaya yang masif yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi bersama seluruh stakeholder terkait. Hari ini juga kita wujudkan pengentasan stunting itu dengan membagi-bagikan suplai pangan, nutrisi, termasuk pemberian telur juga buat anak-anak yang diindikasi stunting. Tapi insya Allah kalau di Bekasi ini, kalau berdasarkan data kita ini hampir di rekan media, pada hari ini kita melaksanakan upacara pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa yang ke-122 di wilayah Kodim Kota Bekasi. Adapun alasan daripada pemilihan pembangunan atau TMMD di sini adalah ini merupakan bagian daripada hasil musrenbang. Jadi dari level kelurahan, kecamatan mengajukan untuk Jatiluhur ini sebagai tempat pelaksanaan TMMD. Memang TMMD yang ke-122 ini adalah yang keempat dalam tahun ini, sehingga penyiapannya pun kami sangat terbatas waktunya, dan ketika mendapatkan masukan dan saran dari hasil musrenbang tersebut tentunya menjadi perhatian dari Pemkot dan menjadi tugas kami sebagai Satgas TMMD untuk melaksanakan kegiatan di wilayah Jatiluhur, Kecamatan Jati Asih. Kemudian adapun personil yang terlibat, untuk total Satgas ada 150 orang. Itu mulai dari komandan Satgas, staf, sampai dengan unsur SSK ataupun satuan setingkat kompi yang melaksanakan sehari-hari di wilayah TMMD. Ada dari unsur kepolisian, kemudian dari Angkatan Udara, Angkatan Laut, termasuk dari Angkatan Daratnya dari Yonif 202. Jumlahnya untuk Satgasnya sendiri, ulangi, dari SSK-nya sendiri itu total 110 orang. Itu kegiatannya, kemudian akan berlangsung mulai dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 31 Oktober,
yang rencananya nanti penutupan kemungkinan akan dihadiri oleh Bapak Pangdam ataupun Bapak Komandan Korem 051 Wijayarata. Bentuk TMMD ini seperti apa? Bentuk TMMD ini ada 3 sasaran ya. Pertama adalah sasaran fisik kaitannya dengan dari APBD pemerintah Kota Bekasi, yaitu ada pengaspalan, kemudian ada pengecoran, termasuk ada pembuatan UDITS, serta rumah tidak layak huni. Sasaran fisik, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Wali Kota tadi, ada penyuluhan kesehatan, penyuluhan tentang ketahanan pangan, penyuluhan tentang bela negara, wawasan kebangsaan dan sebagainya, yang tujuannya agar masyarakat di daerah TMMD ini bisa merasakan atau mendapatkan wawasan kebangsaan, kemudian secara nilai kehidupan dan kebangsaannya baik, dan ekonominya baik, sosialnya juga baik. Dan sasaran yang ketiga adalah sasaran tambahan yang menjadi program prioritas dari Bapak Kepala Staf Angkatan Darat. Mulai dari TNI Angkatan Darat Manunggal Air yang akan nantinya ada pembuatan sumur bor, ada 3 titik di wilayah Kota Bekasi ini. Kemudian ada ketahanan pangan, ada urban farming, kurang lebih luasannya 2.000 meter persegi. Kita akan melakukan pembinaan urban farming. Kemudian ada penanaman pohon yang akan kita lakukan sejumlah 500 pohon. Memberikan dukungan untuk mensinergikan daripada kegiatan TMMD ini dalam bentuk anggaran APBD serta personil-personil dari masing-masing dinas instansi kaitannya dengan penyuluhan. Jadi penyuluhan nanti ada yang dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial maupun dari Kesbangpol yang akan bekerja sama dengan kami guna mencapai sasaran-sasaran fisik yang nantinya sudah ditetapkan. Nah, Bang, karena Kota Bekasi ini termasuk wilayah yang sangat padat pemukiman sehingga keterbatasan dalam lahan untuk ketahanan pangan, kita memanfaatkan lahan-lahan yang sifatnya lahan tidur. Termasuk juga di Kodim sendiri kita menggunakan rooftop daripada Kodim sebagai tempat urban farming maupun laboratorium pembelajaran bagi Babinsa. Ini kita lakukan karena memang semangat yang didorong oleh Panglima Kodam Jaya sebagai Pangdam kami yang memerintahkan untuk mencari daerah-daerah atau lahan yang masih bisa dimanfaatkan untuk ketahanan pangan di kota. Karena seperti kita ketahui, Kodam Jaya ini meliputi Jakarta, ya, kemudian Tangerang, Depok, Bekasi, itu daerah-daerah yang cukup padat, sehingga lahan pertanian pun sangat terbatas. Ini yang akan kita bantu dan kita bina untuk memanfaatkan lahan-lahan yang tersedia. Pembangunan fisik, pemanfaatan untuk ekonomi maupun sosial di kemasyarakatan, yang pasti adalah terwujudnya kemanunggalan antara TNI dengan rakyat. Jadi jiwa dan semangat gotong royong itulah yang sebenarnya dikedepankan agar setiap komponen bangsa, bukan hanya TNI, Polri, masyarakat, termasuk yang lain, ada Ormas, ada rekan-rekan dari BUMD, dari swasta, itu bisa dapat fokus membantu di wilayah TMMD. Ada beberapa komponen masyarakat, khususnya selain TNI, Polri, dan dari masyarakat wilayah Jatiluhur sendiri, kita melibatkan Ormas, ya, ada FKPPI, PP, kemudian IPAKAT yang kebetulan hari ini juga hadir dalam upacara pembukaan. Mereka akan bersama-sama dengan kami untuk membantu dalam kegiatan TNI. Menganggarkan baksos dalam rangka HUT ke-79 TNI. Jadi baksos ini mulai dari pengobatan gratis, PMI menyelenggarakan donor darah, kemudian pemberian nutrisi bagi anak-anak stunting. Termasuk ada pelayanan-pelayanan publik yang kita kerjasamakan dengan rekan-rekan dari Satlantas terkait dengan SIM keliling, BPJS, kemudian dari Disdik Capil untuk pembuatan KTP. Itu kita sinergikan supaya harapannya seluruh masyarakat yang hadir pada kesempatan upacara ini bisa mendapatkan one-stop shopping lah. Selain melihat atraksi, melihat upacara pembukaan, mereka juga dapat melakukan atau menikmati jasa layanan-layanan. So, saksikan terus liputan dari Derap Detik.